Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Kalau digambarkan, pemerintahan dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW yang memimpin di kota Madinah. Kemudian dilanjutkan Khalifah Ar-Rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Rasulullah dan para sahabat, Islam mulai berkembang di bawah kepemimpinan khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kedua khilafah ini berperan penting dalam peradaban Islam sampai saat ini. Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi akibat perang saudara dan pertentangan kelompok-kelompok non-Arab. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenang sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Bagaimana perkembangan dinasti Bani Abbasiyah? Agar lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Puncak popularitas mereka berada pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal dengan cerita 1001 malamnya dan putranya Al-Ma'mun, pemimpin yang menyukai ilmu pengetahuan. Mengutip dari jurnal berjudul Bani Abbasiyah, Pembentukan, Perkembangan dan Kemajuan karya Idianto, para sejarawan mengklasifikasikan perkembangan dinasti Abbasiyah ke dalam 5 periode, yaitu periode pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai dengan Al-Wathiq. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian, partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Periode berikutnya, periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 hingga 945 Masehi. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mutasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Namun, kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan kekuasaan antar khalifah. Periode selanjutnya, periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 hingga 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraj, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Maskawai. Periode berikutnya, periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 hingga 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi mulai ditinggalkan. Namun dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya.
Dan periode kelima, periode terbebas dari dinasti lainnya. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 hingga 1258 Masehi. Dinasti ini terus mengalami kemunduran. Perluasan wilayah yang terhenti dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi, yang dikarenakan invasi bangsa Mongol oleh Hulagu Khan yang mengalahkan tentara kekhalifahan dan membumi hanguskan kota Baghdad. Meskipun begitu, kekhalifahan ini meninggalkan kesan bagi umat Islam di masa depan. Berikut nama-nama khalifah secara keseluruhan dari 3 periode yang berbeda. Pertama, khalifah periode pertama, keturunan Abbas. Khalifah periode kedua dari Bani Buwayhi. Dan periode ketiga dari Bani Seljuk. Kontribusi Khalifah Abbasiyah. Khalifah yang kedua, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur atau dikenal dengan Khalifah Al-Mansur, menggantikan saudaranya Abdul Abbas As-Saffah. Kontribusi beliau adalah memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dengan desain kota berbentuk bundar sebagai kota pertama megapolitan, menjaga stabilitas negara yang baru berdiri. Yang kedua, di ibu kota baru tersebut, beliau melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang sah. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Marmak, berasal dari Balkh. Berikutnya, membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Khalifah berikutnya, Muhammad bin Mansur Al-Mahdi, khalifah ketiga Bani Abbasiyah. Ia menggantikan ayahnya Al-Mansur. Al-Mahdi yang namanya berarti pemimpin yang baik atau penebus, diangkat sebagai khalifah saat ayahnya di akhir hidupnya. Masa pemerintahannya yang damai melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Pada masa kekhalifahan beliau, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil tambang seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Khalifah selanjutnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, ia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Harun Ar-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk rakyatnya. Pada waktu itu, kesejahteraan sosial, kesejahteraan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan melalui sektor pendidikan dengan mendirikan Baitul Hikmah. Khalifah berikutnya, Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, mulai memerintah Bani Abbasiyah. Ia merupakan khalifah yang ketujuh Bani Abbasiyah, melanjutkan kepemimpinan saudaranya Al-Amin. Beliau dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya, dilakukan penerjemahan buku-buku asing agar dipelajari. Khalifah Al-Ma'mun juga memperluas Baitul Hikmah atau Darul Hikmah yang didirikan oleh ayahnya Harun Ar-Rasyid sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Baitul Hikmah diperluas menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Lembaga ini memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan. Lembaga lain yang didirikan oleh Al-Ma'mun adalah Majelis Al-Munazzarah sebagai lembaga pengkajian keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana khalifah. Lembaga ini menjadi tanda kekuatan penuh kebangkitan timur, di mana Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan dan puncak keemasan Islam. Khalifah berikutnya adalah Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Ia menjabat sebagai khalifah mengganti saudaranya Al-Ma'mun. Dalam literatur sejarah, ia dikenal dengan julukan Al-Muntasim Billah, yang berlindung kepada Allah. Ia adalah khalifah Abbasiyah yang pertama kali menghubungkan nama Allah dengan namanya. Sejak masih muda, Al-Muntasim tergolong seorang militer yang memegang kedisiplinan tinggi. Ia mempunyai tubuh yang kekar dan kuat. Ia juga alasan pendahulunya. Al-Ma'mun memindahkan hak khilafah dari putranya kepada saudaranya ini.
Yang beliau lakukan adalah membangun kota yang amat indah, dikenal dengan Sara Man Ra'a, yang artinya menggembirakan orang yang melihatnya, yang nantinya dikenal dengan kota Samara di Baghdad. Dengan latar belakangnya militer, Al-Mutasim membina tentara secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dan yang terakhir, pada tahun 223 Hijriah, terdapat penaklukan kota Amuriyah. Yang paling terkenal dari peristiwa ini adalah seorang budak muslimah dari Bani Hashim yang sedang berbelanja di pasar yang meminta pertolongan karena diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi. Kainnya dikaitkan ke paku sehingga ketika berdiri, auratnya terbuka. Wanita itu lalu berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mutasim billah dengan lafaz yang legendaris, "Wa Mutasimah," yang juga berarti, "Di mana kau Mutasimah? Tolonglah aku." Setelah mendapat laporan mengenai pelecehan ini, maka sang khalifah pun menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu kota Amuriyah, hari ini adalah Turki. Seorang meriwayatkan bahwa panjangnya barisan tentara ini tidak putus dari gerbang istana khalifah dari kota Baghdad hingga menuju kota Turki atau Amuriyah. Dalam catatan sejarah menyatakan bahwa ribuan tentara muslim bergerak di bulan April pada tahun 833 Masehi dari Baghdad menuju Amuriyah. Kota Amuriyah dikepung oleh tentara muslim selama kurang lebih 5 bulan hingga akhirnya takluk di tangan Khalifah Al-Mutasim pada tanggal 13 Agustus 833 Masehi. Nah, itu tadi sejarah Khalifah Abbasiyah. Berikut hikmah dari pelajaran ini. Sekian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Syukron kasir, arigatou gozaimasu, kansahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.